What is up everyone? Welcome to Dose Creative Channel. Pertama kita dengan gua Mario Utama, kita akan bahas lebih detail lagi, lebih banyak lagi di dalam dunia kreatif dan di dalam dunia desain dan juga dunia the business of design. Di channel ini kita akan kupas lebih banyak mengenai tentang mindset sebagai kreatif, motivasi untuk kreatif bisa berkembang, dan juga inspirasi-inspirasi secara ilmu-ilmu, metodologi yang kita bisa share, dan juga tips and tricks dan pengembangan diri supaya kita bisa menjadi desainer dan menempuh karir kita lagi, lebih lanjut lagi, lebih bagus lagi. Dan kedepannya kita juga akan undang praktisi-praktisi yang sudah di dalam dunia bisnis, yang sudah lama, desainer freelance, dosen, dan yang lain-lain supaya kita bisa bergabung di channel ini dan kita bisa bahas dan kasih banyak hikmat dan nasihat untuk generasi selanjutnya di dalam kreatif industri ini. So sedikit latar belakang dari gua lahir di Jakarta dan gua dibesarkan di Singapura dari gua SD sampai SMA, dan di tahun 1998 gua pindah ke Amerika. Di sana gua mulai kuliah dan gua kuliah mengambil graphic design, BFA, Bachelor of Fine Arts. So, gue masuk ke sebuah universitas namanya Academy of Art University di San Francisco. So, di sana gue menghabiskan waktu 4 tahun. Di awal gue masuk ke kuliah itu pun gue juga banyak yang gue nggak ngerti dan banyak yang gue juga pelajarkan. Dan ya, since kita semua masih muda di sana, kita banyak trial error. Setelah itu di tahun 2004 gue lulus dan gue masuk kerja. Dan company yang pertama yang gue kerja adalah namanya Salt Design. Itu di San Francisco juga. Salt Design ini adalah perusahaan desain lumayan kecil. Kita cuma berenam di company itu. Dan kita banyakkan handle side project yang menghandle banyakkan apparel, sports apparel, which is untuk Adidas, Fila, dan Reebok, dan beberapa brand-brand yang lain. Dan kita kebanyakan ngedesain packaging, shoebox packaging, paper bag, dan beberapa marketing collateralnya mereka. So di situ gue pun menjadi multitasker karena gue di situ boleh bilang desainer yang paling muda, dan gue menjadikan runner. Gue pergi ke percetakannya juga iya untuk cek kerjaan kita yang sedang dicetak, dan gue juga belanja kertas juga iya karena gue juga mesti mengertikan tentang kertas, karton, dan segala macam untuk membuat packaging ini. Dan next juga gue juga sebagai operator, sebagai FA, yang kita juga banyakkan juga FA ya karena ini packaging. Dan akhirnya gue juga sebagai desainer. Di situ gue juga kadang-kadang bikinin kopi buat art director gue, dan basically I'm all over the place. The next place yang gue kerja adalah Lender Associates. Gue masuk ke sana, gue senang sekali karena ini adalah sebuah design agency yang gue selalu impikan untuk masuk ke sana. Ketika gue masuk, jujur ini adalah hal yang paling gue banyak belajar karena mentality sebagai desainer itu pas gue masuk ke sana, everything that you want, everything that you think you are, itu hilang. Dan di situ gue banyak sekali digembleng karena kerjaan di sana itu bukan cuma harian, tapi di situ adalah per jam. Gue dikasih brief project, kamu deadline-nya 4 jam, kamu deadline-nya 2 jam. Dan di sana pun satu buah project itu dihandle bisa kurang lebih 30 desainer. So di sana sangat-sangat kompetitif sekali, environment-nya belajar banyak, tapi di situ pun juga mesti produktif. Karena kalau lu 1 kali, 2 kali, 3 kali desain lu pun maupun konsep lu nggak keterima atau di reject, you think that karir lu akan goodbye sih di saat itu sih. So di tahun 2006 gue balik ke Jakarta, dan di tahun 2006 akhir pun gue juga mengalami banjir yang besar, dan itu pertama kali di hidup gue karena gue selama ini ke sekolah dan tinggal di luar negeri. Dan gue balik ke Jakarta, gue lumayan shock lihat banjir, dan that's my first experience. So the next adalah gue mulai cari kerja dengan internet yang lemot, yang 56K itu gue mulai search untuk perusahaan yang di Indonesia yang mana yang gue ingin tempur dan gue ingin menjenjang karir gue. Dan di situ gue pilih maki-maki
karena itu adalah salah satu agensi yang gue ingin masuk karena mereka tuh bergerak di dalam branding dan gue sangat suka sekali di branding dan juga di desain. So di Maki-Maki gue kerja dan gue ketemu Pak Sakti Maki, dan gue belajar banyak mengenai desain, ilmu dan hal-hal yang lain tentang brand strategy, tentang positioning dan hal yang lain di dalam sebuah project branding. I'm really honored, dan gue juga belajar banyak sama desainer lainnya di sana. Setelah itu gue masuk ke After Hours Group, dan di After Hours Group ini di sini adalah perusahaan yang gue kerja paling lama. Di sini gue bukan cuma hanya belajar untuk bisa menjadi a better designer, improve skill gue, tapi gue juga belajar banyak mengenai tentang kekeluargaan di dalam satu perusahaan. Di perusahaan ini ada 70 orang dan kita sangat-sangat dekat, kita sering banget ngobrol bareng saat makan siang atau sore atau pas kita lagi ada briefing, dan gue mengetemukan a lot of friendship di sana. Gue kenal banyak orang dan gue juga belajar dengan banyak orang di saat itu. Kita banyak kan handle perbankan di After Hours. Kita dari klien seperti BCA, Citibank, BNI, Mandiri, dan juga beberapa proyek-proyek korporat, handle annual reports dan corporate design untuk collaterals, marketing collaterals, dan printed design. Juga di salah satu tim yang untuk menghandle proyeknya ANZ. Dia dari ABN AMRO ke RBS, yang merger ke jadi ANZ. Gue sangat belajar banyak sekali di dunia profesional dan di dunia korporat, dan banyaknya hal yang gue mesti pelajarkan di saat itu. So setelah itu bos gue Pak Bram, dia juga ada partner namanya Pak Guntur, dan mereka mendirikan sebuah publishing agency, namanya itu adalah Red and White Publishing. Dan di Red and White Publishing ini kita banyakkan mendesain coffee table book, dan juga ada majalahnya juga. Coffee table book ini banyakkan untuk konten-konten Indonesia, everything to do with Indonesian content, dan di Red and White kita handle. Gue sangat senang banget ketika di saat itu gue diposisikan adalah salah satu desainer yang bisa membantu ngedesain coffee table book, karena itu di luar corporate. Belajar banyak dari klien-klien yang photographer, yang mereka tuh sangat super talented sekali dan punya mata yang tajam sekali seperti Kak Elang, dan mereka tuh boleh bilang salah orang-orang yang gue belajar banyak, karena untuk editing foto, untuk cropping foto, dan untuk nge-layout, ngedesain buku buat seorang fotografer itu nggak semudah yang kau pikir, karena mereka juga orang kreatif yang punya passion dan punya vision. Di situ gue digembleng banyak, tapi ya gue berterima kasih banget karena di situ gue juga belajar banyak, bukan cuma hanya untuk skill doang, tapi mentality sebagai desainer, dan juga prinsip-prinsip, dan juga gimana gue bawa diri, dan juga bisa mempropose presentasi, karena itu semuanya hal penting. Gue juga ada handle project-project majalah seperti kayak Versus Magazine. So Versus Magazine ini adalah satu majalah di Indonesia mengenai tentang desain yang gue cukup bangga di saat itu, karena ini adalah majalah yang breakthrough. It was one of the magazine yang benar-benar keren banget di saat itu, yang bahas banyak tentang desain dan mindset dan the knowledge of design. Kita kupas dari berbeda-beda agensi dan studio untuk di dalam majalah itu. Setelah ini gue mulai freelance, dan gue bekerja bareng dengan sepasang suami istri, dan suaminya itu adalah photographer dan istrinya adalah journalist. Dan di sini gue bekerja sebagai desainer tunggal untuk majalah itu. Dan di majalah ini, dari majalahnya tipis sampai majalahnya tebal sampai majalahnya bulak-balik punya dua muka, gue menghandle itu, dan gue cukup seneng karena di saat itu gue pengen banget memang menjalankan sebuah majalah dan belajar gimana gue bisa menjadi sebuah magazine designer maupun publishing designer. Dan kesulitannya berbeda, karena di dalam majalah itu gue berasa gue selalu dikejar-kejar dengan waktu. Konten itu selalu copot pasang, iklannya selalu naik turun, dan juga konten nggak tahu kenapa selalu always last minute. Jadi konten itu nggak kepastian, kadang-kadang suka kamu udah desain, udah bagus, udah rapi,
dan tiba-tiba konten itu dicabut. Maupun kadang-kadang suka ada kontributor itu taruh konten yang gue udah siapin mungkin 1.600 kata, tiba-tiba jadi 3.000, which gue mesti caca ulang dan gue mesti relayout ulang majalahnya, dan banyak frustrasi dan juga banyak pengalaman, banyak juga teknik dan apa yang mesti gue pelajari di saat itu. So, a lot of things yang gue belajarkan, dan gue juga mesti edit fotonya semuanya dari awal sampai akhir. So a lot of things yang gue belajar, dan di saat majalah itu menjadi tebal, gue udah mulai punya partner, dan partner itu mulai bantuin gue. Kita berdua, gue ngedesain bagian kabar site-nya, dan partner gue ngedesain bagian expat site-nya. So kita masing-masing punya tanggung jawab dan kita bekerja bareng. Dan apa yang bikin majalah ini seneng adalah ketika majalah ini terbit dan sudah tayang, dan ini karya kita tuh ada di shelf di toko buku, dan itu gue sangat-sangat senang sekali, dan gue sangat bangga sekali karena ya itu, I think that's why kita sebagai desainer punya satu ego dan punya kebahagiaan yang berbeda. Gak semuanya karena uang sih, tapi ngelihat karya lu di sana tuh gue merasa sesuatu yang priceless, yang berbeda di dalam hati kita. So di tahun 2008 akhir kita mulai menintroduce Ruby Kreatif as kita punya nama usaha. Di saat itu memang kita belum banyak klien dan belum ada paperwork. Kita sewa sebuah apartemen kecil, dan di situ gue masih berdua sama partner gue, dan kita ngedesain apa adanya, dan klien itu juga nggak banyak. So kebanyakan kita ngedesain hal small things yang untuk beberapa extension dari branding dan juga beberapa hal. So di tahun pertama kita berdua, di tahun kedua kita mulai banyak project, kita ada 1, 2, 3 desainer, dan by the time we know it apartemen kita tuh cukup penuh, dan gue surprise, dan kita juga kerjaan juga menumpuk dan tambah banyak. Dan gue sampai punya desainer yang punya komputer yang di sebelahnya itu kompor. So di situ ya saatnya kita berkembang dan kita mencari tempat yang lebih nyaman lagi. Kita berkembang menjadi kurang lebih 8-10 orang di saat itu. So in that time kita mulai banyak struggle. So sebagai desainer itu kita memang sekolah sebagai desain, dan disinilah yang gue belajar banyak yang nggak pernah gue pelajari paling banyak di hidup gue adalah di saat gue menjalankan Ruby Kreatif. Karena di sini desain itu adalah one thing that you need to be good at karena itu adalah sesuatu yang lu practice, yang lu jual. Tapi di satu sisi pun kita banyak banget kebentur mengenai tentang masalah tentang PT. Kita mesti ada, kalau di luar negeri namanya business number ya, di sini namanya PT. Kita kadang-kadang klien udah suka nih kerjaan kita pas kita masuk, kliennya oke, kita proses ya, PT-nya mana, belum ada. Dan apalagi kita freelance, mesti ngertiin tentang PPH 11, PPH 12, PPH dan yang hal lain-lain lagi seperti itu. Dan setelah itu pun juga banyak hal yang kita go through up and down. Karena ini yang namanya kita nggak dapat dari sekolahan maupun dari kuliahan. Kita mungkin cuman diajarkan sebagai teknik, sebagai bagaimana kamu mengeksekusikan sesuatu. Tapi banyak hal yang kita tidak belajar, di mana sebagai kreatif itu untuk bisa cari uang atau bisa cari nafkah dan berkembang lebih lagi dari kerja di situ. So banyak up and down yang kita ngalami di tahun 2008, 2012. Kita juga awal-awal kita punya klien properti banyak. So di klien properti ini pun kita sangat happy. This is something yang kita bilang, oh this is big project. Kita mulai dapatkan klien yang properti, dan properti pun juga skyrocketing. Dan almost in that year, di tahun 2012, semua everything is all property project. Dan the downside-nya kita juga gak sangka di tahun 2012, 13, 14 itu mulai ada krisis. Dan di krisis itu banyak properti yang collapse, yang shutdown, dan juga yang pilot, yang ada yang laporan ke kita nggak bisa bayar dan mereka juga bangkrut. Nah, ada yang juga diteleponin hilang.
kita juga sangat pusing. Dan di situ kita ketemu di titik mana namanya downfall-nya kita, cash flow kita semua terganggu. Dan gue sangat-sangat pusing karena kita juga udah punya tim, kita punya responsibility untuk karyawan kita, desainer kita. Dan di sini yang gue sebut lagi, yang tidak diajarkan di sekolahan, how to survive sebagai desainer, how to survive sebagai bisnis, sebagai orang kreatif. Kalau misalkan kita nggak punya mentalitinya, kita give up, ya, itu akhirnya ya banyak orang yang balik lagi, yang nggak succeed. Maupun gimana pun kita tetap berjuang, kita cari berapa alternatif. Dan di saat itu karena project property itu mulai sinking down, disitulah kita mulai banyak project-project perhotelan. So kita banyak sekali project-project perhotelan yang kita handle. Sekarang ini boleh bilang kita handle cukup banyak sekali untuk project-project hospitality. Dan dari situ kita survive, kita mulai punya napas, kita mulai growing lagi pelan-pelan. Sampai tahun 2015 dari perhotelan pun kita berkembang ke Horeca, jadi hospitality, hotel, restoran, cafe, lounge, maupun yang lain-lain lagi. Kita once in a while memang ada project-project corporate dan memang kita nggak handle banyak karena gue ingin men-expand talenta gue di dalam hal-hal yang lain. Mungkin ini juga bisa kita bahas objektif versus subjektif untuk di topik kedepannya, dan ini juga interesting. Problem selalu ada sebagai desainer, jadi gue sendiri pun juga nggak selalu smooth karir kita, nggak selalu tuh cahaya matahari yang terang dan cuaca yang terang. Kita pun punya up and down-nya, go through difficulty, knowledge yang kita mungkin bisa tidak kita tampung. Sampai sekarang itu Ruby Cube kita di tahun ini kita sudah berumur 12 tahun. Jadi banyak badai, seneng, duka, cita, in and out, boleh bilang hampir semua problem yang pernah kita hadapin. Mungkin ini bisa menjadikan cerita dan pengalaman yang kita bisa berbagi. Kalau Anda ingin lebih tahu lagi detail mengenai tentang perusahaan kita atau lihat portfolio kita, nanti gue akan taruh linknya di bawah sini. Anda bisa visit dan bisa juga nge-follow Instagram kita. Nanti gue juga akan taruh bawah di sini, so you can see where we are coming from. Episode pertama ini, gue bukan ingin ngebahas perusahaan gue sendiri, tapi yang gue ingin share adalah pengalaman gue selama gue menjadikan desainer dan selama gue juga punya usaha sebagai studio, selama gue juga bertahap di beberapa level yang lain. Jadi dari gue mulai kerja, mulai gue punya usaha, dan mulai kita juga udah menjelang 12 tahun di perusahaan ini. Apa sih masa depan di kreatif? Dari pengalaman gue ini, dan gue juga ketemu banyak desainer lain, dan juga agency owner dan studio owner lain. Nyata tuh keluhan kita tuh sama. Jadi apa yang gue alamin, gue tuh nggak sendiri sih. Apa yang desainer alamin juga mereka tidak sendiri. Mereka juga punya impian, tapi ada yang berapa yang kehambat karena mereka nggak tahu harus bagaimana mereka bisa lanjut. Di DOS Channel, Creative Channel ini, kita juga bisa bareng nih, kita mendiskusikan hal-hal seperti ini, menjadikan satu bahan-bahan yang kita bisa membantu generasi pelanjut kita sebagai kreatif industri, apa yang kita bisa tawarkan informasi maupun pencerahan maupun pemikiran, terbukaan mindset kita untuk kita bisa improve the level of creativity kita di Indonesia. Di channel ini memang kita nggak promise solusi, tapi hopefully kita bisa mendapatkan hikmah dan mindset-mindset berbeda supaya kita bisa berkembang. Gue juga ingin mengajak teman-teman dari ADGI, dari DGI, agency, studio owner, dan practitioner, freelancer, dan para desainer untuk bisa berbagi di channel ini. Ya, semoga kita bisa berkenalan dan kita juga bisa men-share pengalaman kalian sebagai desainer, sebagai dosen, sebagai practitioner, sebagai business owner, sebagai clients yang bisa membuat channel ini jadi manfaat untuk semua orang di dalam industri kreatif. If you like this channel, please feel free like, silakan subscribe. The next video kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai tentang topik-topik bagian mindset, bagian desain, bagian bisnis. Thank you, dengan gua Mario Utama.
I'll see you in our next episode. Dose out.